Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Prodi Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bengkalis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Mandarin bersama dosen pengampu Lausi Emma Domas. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Never Gone atau yang dikenal dengan So Young Do, tayang perdana pada tanggal 8 Juli 2016. Pembuatan film ini sendiri syutingnya dilakukan pada bulan April 2015 di kota Shanghai, China. Tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sun Yunjin, seorang gadis pendiam dan lembut yang berasal dari desa. Tahun ini adalah tahun kepindahannya ke SMA favorit yang berada di kota. Bisa dikatakan Yunjin berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saat itu ayahnya juga sedang sakit yang membuat mereka mengalami kesulitan ekonomi. Namun seperti orang tua pada umumnya, mereka selalu mencoba yang terbaik untuk masa depan anaknya. Orang tuanya menyambung agar Yunjin bisa masuk SMA favorit. Di hari pertamanya masuk sekolah, terlihat ia nampak berbeda dari siswa yang lainnya. Saat Yunjin berjalan dari arah belakang, tiba-tiba muncul sepeda motor melaju dengan kencang dan tak sengaja mencipratkan air yang langsung membasahi tubuhnya. Dia adalah Zheng Zheng. Zheng Zheng merupakan anak orang kaya dan seorang pangeran pujaan di sekolah. Dengan emosi, Yunjin kemudian menghampirinya, namun di saat bersamaan sebuah bola baseball meluncur ke arah Yunjin dan berhasil ditangkap oleh Zheng Zheng. Bukannya minta maaf karena menyebabkan Sun Yunjin basah kuyup, Zheng Zheng hanya tersenyum dan berkata agar Yunjin lebih berhati-hati. Setelah itu ia pun beranjak pergi. Dan kejadian itu membuat Yunjin tidak suka dengan cowok tersebut. Setelah pertemuan singkat itu, mereka ternyata juga sekelas. Dan kebetulan juga, bangku Yunjin berada di depan Zheng Zheng. Di sekolah, Yunjin mempunyai seorang teman bernama Fu Hua. Ia memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Yunjin. Fu Hua sangat baik kepadanya. Ia selalu membantu Sun Yunjin jika kesusahan dalam beradaptasi di sekolah. Tak terasa hari demi hari berlalu. Saat pembagian nilai ujian matematika, Yunjin yang bukan anak pintar, ia hanya mendapat nilai 50. Berbanding terbalik dengan Zheng Zheng yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Suatu hari, Yunjin ingin keluar kelas dan ia membawa sebuah buku. Zheng Zheng curiga kalau Yunjin ingin menyontek. Dia pun ingin merebut buku itu darinya. Padahal sebenarnya, Yunjin hanya menyembunyikan pembalut. Yunjin hanya bisa tersipu malu karena pembalutnya jatuh dari buku itu. Ia pun segera berlari meninggalkan kelas. Hal itu membuat Zheng Zheng menjadi merasa bersalah. Saat pelajaran berlangsung, Zheng Zheng berusaha memanggil Yunjin namun tak dihiraukan. Kemudian ia melemparkan buku Yunjin tadi ke mejanya. Karena merasa terganggu dengan sikap Zheng Zheng, Sun Yunjin pun sengaja menghentakkan kursinya dan tak sengaja mengenai kaki Zheng Zheng. Yunjin yang penasaran dengan buku yang dilemparkan Zheng Zheng, ia pun lalu membukanya. Ternyata soal-soal di buku itu telah dijawab oleh Zheng Zheng. Bahkan langkah dengan cara mengerjakannya. Di atap gedung sekolah, Yunjin terlihat sedang termenung. Tiba-tiba Zheng Zheng datang dan menarik rambutnya. Karena tak suka dengan sikap Zheng Zheng, Yunjin bergegas ingin pergi, tapi langsung ditahan oleh Zheng Zheng. Untuk menebus kesalahannya, ia lalu menawarkan bantuan untuk mengajari Sun Yunjin matematika. Awalnya Yunjin menolak, namun ia teringat saat ceramah oleh gurunya, karena tidak mudah untuk masuk ke sekolah tersebut. Setelah memikirkannya, Sun Yunjin pun setuju menerima bantuan dari Zheng Zheng.
Pada jam pulang, mereka selalu berjanji bertemu di atap gedung sekolah untuk belajar. Bagi Sun Yunjin, ternyata diajari oleh Cheng Zeng sangat menyenangkan, walaupun terkadang Cheng Zeng sangat menyebalkan. Walaupun begitu, soal pembagian hasil ujian matematika, Yunjin berhasil mendapatkan nilai 85. Dan ia pun tersenyum bahagia. Melihat pencapaian Yunjin, Cheng Zeng pun tak kalah senang. Semenjak itu hubungan mereka semakin dekat. Namun suatu hari, Yunjin tiba-tiba harus pulang karena ada sesuatu yang terjadi di keluarganya. Semenjak Yunjin pergi, Cheng Zeng tak bersemangat lagi di sekolah. Saat pelajaran berlangsung, ia pun melamun sambil menatap kursi Yunjin yang kosong. Hari demi hari berlalu. Karena tak semangat sekolah, Cheng Zeng bahkan terlihat tidur dalam kelasnya. Tiba-tiba Cheng Zeng terbangun saat ada gadis yang duduk di kursi Yunjin. Ternyata itu adalah Fu Hua. Ia pun menegur Fu Hua untuk tidak duduk di kursi itu. Disangka ia memberi kode kepada Cheng Zeng kalau Sun Yunjin sudah kembali. Dengan buru-buru, Cheng Zeng segera berlari menuju asrama Yunjin. Sesampainya di sana, ia pun menggedor-gedor pintu kamar Yunjin. Saat Yunjin membuka pintu, Cheng Zeng langsung melemparkan banyak pertanyaan kepada Sun Yunjin. Yunjin minta Cheng Zeng pergi karena ia tidak ingin berbicara. Namun Cheng Zeng tak ingin beranjak dari sana. Setidaknya ia ingin Sun Yunjin menjawab pertanyaannya. Dengan berat hati, Sun Yunjin memperlihatkan yaitu kain hitam di lengan kirinya yang mengisyaratkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Untuk melampiaskan rasa sedihnya, Yunjin memilih untuk berlari mengelilingi lapangan sekolah. Diam-diam Cheng Zeng mengikuti dari belakang. Melihat Sun Yunjin sangat sedih, Cheng Zeng pun tak berani mendekatinya. Singkat cerita, tibalah masa-masa terakhir kelas 3 SMA. Mereka semua berharap dapat meraih cita-cita dan sukses. Sampai pada hari pesta pelepasan kelulusan sekolah, Cheng Zeng turut memperhatikan Yunjin yang duduk bersama Fu Hua. Akhirnya Kemudian Cheng Zeng memberanikan diri mengajak Sun Yunjin untuk berdansa. Yunjin berusaha menolaknya, tapi Cheng Zeng langsung menariknya. Mereka pun akhirnya berdansa. Selesai dansa, mereka pergi ke belakang sekolah. Dan di sini Cheng Zeng menyatakan perasaannya kepada Yunjin. Cheng Zeng pun mendekatinya. Lalu tiba-tiba Yunjin menciumnya. Mengira itu adalah tanda bahwa Yunjin menerima cintanya, Cheng Zeng tersenyum lebar. Tetapi ternyata ciuman itu adalah tanda perpisahan. Lalu Yunjin pergi dengan menangis dan bicara dalam hati, "Selamat tinggal Cheng Zeng." Setahun berlalu, Yunjin sudah menjadi mahasiswa. Untuk membantu ibunya membiayai kuliahnya, ia bekerja sampingan sebagai penjaga perpustakaan. Di sana ia bertemu Juan, yaitu seniornya. Hubungan mereka semakin dekat dan hampir pacaran. Singkat cerita, saat Sun Yunjin dan Fu Hua sedang mengobrol, tiba-tiba ada yang memanggil namanya dan ternyata ia adalah Cheng Zeng. Awalnya Yunjin terasa canggung. Berbeda dengan Cheng Zeng yang sudah lama merindukannya, tiba-tiba Juan datang dan memperkenalkan diri sebagai pacar dari Sun Yunjin. Dan Cheng Zeng juga tidak mau kalah. Ia memperkenalkan diri sebagai pacarnya Sun Yunjin. Kemudian Cheng Zeng mengajak Yunjin dan Juan jalan-jalan menggunakan mobilnya. Saat Juan membeli minuman dan meninggalkan Sun Yunjin dan Cheng Zeng berdua, ia melihat Cheng Zeng dan Sun Yunjin sedang berciuman.
yang mana pada saat itu Cheng Zeng memaksa untuk mencium Eugene. Semenjak itu hubungannya Eugene dan Yuan mulai merenggang. Akhirnya Eugene mendatangi Cheng Zeng di apartemen dan langsung memarahi Cheng Zeng karena ia menyangka dialah yang membuat hubungannya dengan Yuan hancur. Singkat cerita, Eugene berhenti dari pekerjaannya karena ibunya menyuruhnya untuk pulang dan ternyata ibunya ingin menikah lagi dan Eugene merestuinya. Dan tidak disangka juga Cheng Zeng juga berada di sana karena ia sedang mengurus pabrik yang berada dekat desa Sun Yunjin. Saat malam harinya, Cheng Zeng melihat Sun Yunjin sedang membuat lampion. Karena kasihan, Cheng Zeng menyuruh Sun Yunjin berhenti dan beristirahat. Cheng Zeng juga menawarkan uang sebagai gantinya. Tapi Eugene sangat tersinggung atas perkataan Cheng Zeng. Dengan rasa bersalah, Cheng Zeng berusaha keras untuk membuat lampion tersebut. Esok paginya, Eugene membangunkan Cheng Zeng yang sedang kelelahan. Lalu Cheng Zeng memperlihatkan hasil yang dibuatnya tadi malam. Lalu Eugene tertawa. Dan Cheng Zeng pun hanya bisa tertawa malu. Lalu Cheng Zeng meminta maaf kepada Eugene. Singkat cerita, Cheng Zeng memberikan sepatu yang sangat cantik untuk Eugene untuk menemaninya di acara pertunangan adiknya. Tak disangka, tunangan adiknya adalah Yuan. Singkat cerita, Cheng Zeng pergi ke Amerika karena keinginan ibunya dan Eugene tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Tak terasa setahun berlalu dan di sini Eugene sangat merindukan Cheng Zeng. Lalu ia membeli tiket pesawat untuk pergi ke Amerika menyusul Cheng Zeng. Dengan berbekal peta, kemudian ia bisa menemukan Cheng Zeng. Tetapi saat dia melihat Cheng Zeng, betapa hancurnya hatinya saat melihat Cheng Zeng sedang bersama dengan seorang wanita hamil. Eugene hanya bisa menangis melihatnya. Tiba-tiba Cheng Zeng melihat Sun Yunjin tapi tidak dapat menemukannya. Di akhir cerita, Eugene berada di atas atap sekolahnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menarik rambutnya. Dan ternyata itu adalah Cheng Zeng. Cheng Zeng bertanya, apa ada orang yang mencarinya ke New York? Eugene hanya diam mendengarnya. Lalu Cheng Zeng mengeluarkan handphonenya dan memperlihatkan video yang ada di handphonenya. Ternyata wanita yang dilihatnya kemarin hanyalah teman lama Cheng Zeng yang hanya membantunya. Ternyata di sini Sun Yunjin salah paham. Kemudian mereka saling berpelukan untuk melepas rindu dan cerita pun berakhir.